Yang hak tidak bisa dibantah, karena yang hak ini akan dibuktikan kebenarannya oleh Allah, dan yang hak ini akan dibela oleh Allah. Berani tidak berdoa kepada Allah, minta melarat, minta miskin, minta melarat? Berani apa tidak? Rasulullah tegas, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Masuk surga sangat mudah bagi orang miskin ya Rasulullah. Jadikan aku orang miskin saja, hidupkan aku dengan orang miskin, jadi orang miskin. Ya Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya kalau semua tidak ada Habib, orang Indonesia tidak kenal agama, tidak kenal Islam, tidak kenal Allah. Ini orang semacam ini adalah kadzdzab, pembohong besar. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh, ini sepuh, pejabat pemerintah, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Sekda dari keluarga besar Polda Provinsi Lampung atau yang mewakili yang saya hormati, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan para pengurus Nahdlatul Ulama, Pakar Nusa, Banser, wabil khusus anggota PWI Laskar Sabilillah Provinsi Lampung, masyarakat Banjarsari, masyarakat Natar. Alhamdulillah kita semua berkumpul berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam acara yang penuh dengan makna ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmah inayah ma'unah minat dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal. Saudara-saudara sekalian, Gusti Allah itu ngajari agama yang disebut agama yang hak. Agama Islam itu agama yang hak, karena agama Islam itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahnya disebut juga Tuhan Pangeran yang hak. Maka Al-Quran sebagai pedoman agama diturunkan oleh Allah adalah Kitabullahil Haq, kitabnya Allah yang hak. Kemudian kanjeng Nabinya disebut An-Nabiyul Haq, Nabi yang hak. Ajarannya juga disebut ajaran yang hak, Al-Haq. Al-Imam Abul Husain Ahmad bin Faris Az-Zahrawi, seorang ulama besar abad ketiga Hijriyah, memiliki kitab Maqayisul Lughah, barometer kefasihan bahasa Arab. Itu sampai 48 jilid. Makanya disimpulkan, diringkas oleh muridnya menjadi 4 jilid, namanya kitab Mu'jamul Maqayis. Imam Abul Husain Ahmad bin Faris Az-Zahrawi mengatakan al-haq itu kadang-kadang diucapkan bil mujidi lisyai'i, diucapkan untuk Allah yang mewujudkan segala sesuatu, bisababi ma taqtadihil hikmah, dengan satu sebab keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dipelajari dengan hikmah yang telah diturunkan oleh Allah. Hikmah yang diturunkan oleh Allah, keberadaan Allah ini bisa dipelajari dengan satu rangkaian daripada fenomena alam, kejadian daripada kejadian di dunia, siklus alam, sejarah perjalanan hidup manusia, termasuk juga tertib di dalam khalqis samawati wal ard, tertib runtutan fenomena-fenomena, runtutan siklus kejadian langit dan bumi. Itu semuanya saudara-saudara sekalian, itu bisa menunjukkan adanya Allah, bisa menunjukkan adanya Allah.
di mana keberadaan Allah tidak bisa dibantah dengan logika manusia, di mana keberadaan Allah tidak bisa dibantah dengan akal manusia, di mana keberadaan Allah tidak bisa dibantah dengan ilmu dan teknologi manusia. Semakin akal dipakai oleh umat manusia, semakin akan menemukan Allah. Semakin ilmu maju, teknologi semakin maju, maka manusia akan semakin mudah untuk menemukan Allah. Maka kita sebagai umat Islam, adanya teknologi maju diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencerdaskan manusia untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Makanya Allah disebutnya Al-Haq. Keberadaan Allah tidak bisa dibantah dengan logika, akal manusia dan teknologi manusia. Karena akal, logika, teknologi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan suka membantah yang hak. Jangan suka membantah ilmu, sesuatu yang bil ilmi dengan ilmu jangan dibantah. Membantah ilmu, membantah Allah. Apa sebabnya? Sebab ilmu itu salah satu sifat daripada Allah. Wujud kita bakom mukhalafatul lil hawadits qiyamuhu binafs sihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat. Membantah ilmu itu membantah Allah. Kalian tidak akan menang sehebat apapun kalian, sekuat apapun kalian, sepintar sealim apapun kalian, sekaya apapun kalian. Bagaimana rekayasa kalian yang sangat canggih dibuat semua di framing semuanya, dibolokkan semuanya, tapi Allah Maha Hak memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Menghadapi atau menentang ilmu adalah sama dengan menentang Allah, tidak akan menang. Agama Islam disebutnya agama Al-Haq. Apa sebabnya? Kebenaran agama Islam itu tidak bertentangan dengan logika dan akal. Kebenaran agama Islam itu bisa dibuktikan dengan logika dan akal manusia. Tidak akan bisa dibantah dengan logika dan akal manusia. Semakin logika dan akal manusia semakin maju, teknologinya semakin maju dan berkembang, di situ akan terbukti bahwa agama Allah, yaitu agama Islam, adalah agama yang benar. Jadi Allah ini akan membuktikan agamanya sendiri bahwa agama itu benar. Saudara-saudara sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad disebutnya Rasul yang hak. Itu artinya keberadaan baginda Rasulullah SAW itu tidak bisa dibantah dengan logika dan akal. Nubuat dan risalahnya risalahnya baginda Rasul tidak bisa dibantah dengan akal. Walaupun orang Yahudi menutup-nutupinya, walaupun ayat-ayat yang ada di Injil, ada di Taurat, dibuangnya, ditutupnya, di framing seperti ini, sampai muncul agama baru yang tidak sesuai dengan agama yang dibentuk oleh Nabi Ibrahim, tidak sesuai dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Di framingnya mau Nabi Muhammad dihilangkannya, satu rekayasa keberagamaan dan peradaban spiritual luar biasa. Tapi Allah Maha Hak, tetap keberadaan dan nubuatnya Nabi Muhammad tidak bisa dibantah dengan logika dan akal manusia. Sekali-kali Allah akan memunculkan siapa yang batal, siapa yang hak. Makanya jangan membantah yang hak. Orang Yahudi membantah yang hak tidak akan menang. Sekarang orang Eropa kebangkitan Islam sudah ada, orang Amerika sudah ada. Kenapa? Fasilitas untuk mempelajari mana agama yang benar sudah ada. Manuskrip bisa diakses seluruh dunia. Fakta-fakta sejarah sudah bisa diakses oleh kita semua. Maka terbukti mana yang hak, mana yang benar. Ini yang disebut dengan bisa tadi tadihil hikmah yang dijadikan oleh Allah runtutan sejarah sampai hari kiamat. Manusia akan semakin membuktikan kebenaran Allah, kebenaran Al-Quran, dan kebenaran akan adanya risalah dan nubuat Nabi Muhammad SAW. Yang hak tidak bisa dibantah, karena yang hak ini akan dibuktikan kebenarannya oleh Allah, dan yang hak ini akan dibela oleh Allah. Kita melihat Nabi Muhammad tidak punya apa-apa. Pada waktu berjuang nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu bukan pemimpin yang menghambur-hamburkan kekayaan, bukan pemimpin yang suka menjual agama demi dunia, bukan orang yang memarak orang untuk atas nama agama, meminta orang secara paksa atas nama surga dan neraka. Tidak. Doanya Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak pernah diucapkan oleh masyarakat Lampung. Doa apa? Doa nyuwun dados yang melarat. Itu orang pernah diucapkan larang sampean. Saya tanya, kiai-kiai Lampung Tengah kira-kira ada tidak, berani tidak berdoa kepada Allah minta melarat, minta miskin, minta melarat? Berani apa tidak?
pasti nggak akan berani. Makanya nggak ada kiai yang berdoa dengan doanya Rasulullah minta melarat, nggak ada. Rasulullah tegas, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Masuk surga sangat mudah bagi orang miskin ya Rasulullah. Jadikan aku orang miskin saja, hidupkan aku dengan orang miskin, jadi orang miskin. Matikanlah aku jadi orang miskin, kumpulkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Karena orang miskin, orang fakir itu banyak masuk surga. Masuk surga gampang. Sing sugi-sugi sing kadang-kadang rada mumet ki angel. Kadang-kadang nek wong wis sugih duit-duit sing mau nek alim dadi petakilan, sing mau nek bodoh dadi ngerasa paling pinter selampung tengah. Kiai diremehkan gara-gara sugih. Ngaji ora pernah kiai disalah-salah, margi nopo, margi mobil ana 10. Ngaji ora pernah iki bisa merusak mental. Kanjeng Nabi ora kaya kowe, Pak. Artinya apa? Tapi Kanjeng Nabi melawan pembelokan sejarah spiritual, pembelokan agama Allah yang ada di sekitar Quraisy, di sekitar Arab, mengalami satu resiko yang sangat besar. Pada akhirnya Allah membela Nabi Muhammad dan agama Islam tersebar di seluruh dunia menjadi agama yang insya Allah akan paling besar di dunia ini. Padahal Kanjeng Nabi tidak punya apa-apa. Kenapa sebabnya? Sebab Rasulullah membela yang hak. Jadi kalau Anda membela yang hak, jangan khawatir, pasti dibela oleh Allah dan pasti dimenangkan. Saudara-saudara sekalian, Nabi Musa itu nggak punya apa-apa. Nabi Harun itu orang yang miskin. Yang diaman oleh Nabi Harun dengan Nabi Musa siapa? Fir'aun. Ya Musa idhab ila Fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kamu datang Musa kepada Fir'aun, katakan apa kamu mau kembali kepada Tuhanmu? Apa kamu mau kembali menyucikan diri di depan Tuhanmu sehingga kamu takut kepada Tuhanmu? Walaupun akhirnya Fir'aun tidak nurut, mengancam-ngancam Nabi Musa, memperkosa Nabi Musa, mengusir Nabi Musa, mengerahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Musa, tapi tidak berhasil dalam sejarah. Kenapa? Sebab Nabi Musa memberikan yang hak. Fir'aun sesugi apapun, sekaya apapun akan ditumbangkan oleh Allah melawan Nabi Musa yang sangat miskin, sangat fakir, tapi karena membela yang hak. Hak ini adalah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, ini bicara hak. Maka saudara-saudara sekalian, fakta yang hak ini, ajaran hak, maka masyarakat Lampung ini harus diberikan satu kenyataan sejarah yang hak, ajaran yang hak, runtutan nasab yang hak, yang benar bagaimana. Sementara ini yang hak ini banyak ditutupi. Satu oleh orang-orang yang punya mazhab transnasional, datang dari luar, terlalu membangga-banggakan Afghanistan, terlalu membangga-banggakan Libya, terlalu membangga-banggakan gerakan yang ada di Syria dan Irak, terlalu membangga-banggakan akidah-akidah dan gerakan-gerakan orang-orang mazhab yang di dunia tidak jelas. Tapi justru manhaj ideologi daripada agama Islam yang ditanamkan oleh para leluhur yang bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke ribuan pulau, ratusan bahasa, ribuan suku, ternyata diabaikan, sudah ditutup oleh framing keislaman yang tidak jelas. Termasuk saudara-saudara sekalian, nomor 2 yang ada yang menutup itu sejarah Indonesia adalah Keramba Andi yang disebut oleh kalian semua habaib. Saya katakan seperti ini, saya bicara yang hak, bukan berarti saya benci sama Habib, tidak. Kalau sudah Habib tidak mau dinilai oleh orang Indonesia seperti itu, Anda jangan berbuat seperti itu. Sejarah Indonesia Masya Allah ditenggelamkan, di framing sedemikian rupa membutakan masyarakat Lampung. Indonesia tanpa Habib tidak bisa merdeka. Padahal Habib datangnya abad ke-19, didatangkan oleh Belanda, makanya naik kapal juga gratisan dari Belanda sampai di Indonesia, dikasih tanah Belanda, kerja sama Belanda. Di dalam sejarah mereka selalu membelok kepada Belanda, selalu membela Belanda. Kenapa? Karena yang memberi kehidupan adalah Belanda. Maklum, tapi ente juga harus tahu diri. Jangan sudah memframing, ini tanah orang Lampung, ini tanah Sumatera, ini tanah leluhur kita. Jangan di framing tanahnya ente, ini datang abad 19. Di framing sedemikian rupa, buta itu masyarakat Lampung.
Saudara-saudara sekalian, sampai ada yang mengatakan bahwasanya kalau seumpama tidak ada Habib, orang Indonesia tidak kenal agama, tidak kenal Islam, tidak kenal Allah. Ini orang semacam ini ada kadzab, pembohong besar, orang yang suka ngejabus. Jangan dipercaya. Sebelum Habaib datang, Indonesia sudah punya peradaban Islam lebih maju daripada negaranya Habib, yaitu Yaman. Punya Majapahit Islam, punya Mataram Islam, Kesultanan Demak Islam, Kesultanan Cirebon Islam, Kesultanan Banten Islam, Kesultanan Lampung Islam, Sultan Raden Intan Islam. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah juriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban